Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomo Alideh Pratiusudewa dengan nomor absen 66 dari kelompok kelima. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai esai saya yang berjudul Bali Bebas Rabies atau Babies, destinasi wisata aman dengan aplikasi vaksinasi dan konsultasi anti rabies bagi wisatawan Bali. Baik, jadi topik yang akan saya bahas pertama adalah mengenai Bali itu sendiri. Bali atau juga dikenal sebagai Pulau Dewata adalah tujuan wisatawan yang sangat digemari oleh para wisatawan atau pelancong baik domestik maupun internasional karena keindahan alamnya yang memukau. Tempat-tempat yang umumnya dikunjungi oleh wisatawan dapat berupa pantai, pegunungan, dan sungai. Namun, di balik keindahan pariwisatanya, Bali masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan mengenai penyakit infeksi menular yang kerap menyerang sebagian besar wisatawan yang sedang berlibur. Nah, salah satu contoh penyakit infeksi menularnya itu adalah rabies yang masih mendominasi di Bali. Jadi rabies sendiri merupakan virus yang berasal dari Lisa virus, di mana menginfeksi sistem syaraf manusia dan menyebabkan penyakit rabies. Air liur hewan yang terinfeksi rabies merupakan transmisi utama yang akan menyebar ke manusia dengan cara menembus luka terbuka seperti goresan ataupun gigitan secara langsung. Rabies juga memiliki nilai case fatality rate sebesar 100%, sehingga selalu mengakibatkan kematian baik pada manusia maupun hewan itu sendiri. Secara umum, orang mengetahui, masyarakat atau orang-orang mengetahui bahwa rabies ini biasanya disebarkan oleh anjing ataupun kucing. Padahal, hewan mamalia lain seperti kelelawar dan monyet juga bisa menjadi perantara dari virus rabies ini. Kemudian untuk fase dan inkubasi rabies itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Untuk fasenya dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada fase prodromal, fase neurologis, fase sensoris, dan fase paralisis. Di mana gejala awalnya itu biasanya muncul seperti kelelahan, gelisah, mual, dan demam. Kemudian area gigitan akan terasa gatal, nyeri, ataupun terbakar, dan juga bisa kesemutan. Selain itu, orang yang terkena rabies juga akan mengalami beberapa fobia seperti fobia air dan fobia angin. Kemudian untuk masa inkubasi rabies itu bisa berlangsung selama 3-4 bulan dalam rentang waktu dari 7 hari hingga 1 tahun. Ukuran, kedalaman, dan lokasi gigitan dari dekatnya dengan sistem syaraf pusat seperti otak akan memengaruhi masa inkubasi juga. Kemudian, untuk pengobatan dari rabies ini sendiri belum ada dan belum ditemukan. Namun, pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara vaksinasi. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang mengandung antigen, di mana akan nantinya diberikan kepada seseorang untuk menciptakan kekebalan spesifik yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian untuk vaksinasi rabies itu dibedakan menjadi 2. Ada profilaksis pacapajanan atau PEP dan profilaksis prapajanan atau PRPP. Untuk profilaksis prapajanan itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki resiko tinggi terkena rabies, seperti dokter hewan ataupun wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat yang ada kasus rabiesnya tinggi. Kemudian untuk profilaksis pasca pajanan itu biasanya vaksinasi yang diberikan kepada orang-orang yang telah terkena gigitan rabies. Kemudian, jika dihubungkan dengan teknologi zaman sekarang, sebenarnya sudah banyak teknologi yang digabungkan ke dalam kegiatan kesehatan. Salah satu teknologinya itu adalah telemedicine. Jadi telemedicine sendiri merupakan praktek kesehatan jarak jauh yang melibatkan komunikasi audio, visual, dan data, di mana telemedicine ini juga mencakup aspek-aspek seperti perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan, serta pertukaran informasi medis dan diskusi ilmiah antara dokter, pasien, ataupun pihak terkait lainnya. Jadi secara singkat, telemedicine ini akan memudahkan pasien dan dokter untuk berkomunikasi dengan jarak jauh tanpa harus bertemu agar bisa mendiagnosis dan mengobati penyakit yang dialami oleh pasien. Maka dari itu, saya memiliki inovasi bernama aplikasi Babies atau Bali Bebas
rabies, di mana aplikasi ini diciptakan dengan tujuan utama untuk membantu wisatawan dari luar Bali untuk mendapatkan konsultasi dan reservasi vaksin online mengenai rabies secara eksklusif dengan dokter profesional. Di mana aplikasi Babies ini bisa digunakan di segala jenis perangkat elektronik yang tersambung oleh internet. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Babies ini mencakup fitur untuk konsultasi online dengan dokter, reservasi vaksin yang bisa disesuaikan dengan jadwal wisatawan, kemudian lokasi fasilitas kesehatan di mana bisa digunakan untuk wisatawan apabila terkena gangguan infeksi menular. Kemudian ada infografis mengenai hewan-hewan penular rabies, mengenai pencegahan rabies, dan gejala rabies itu sendiri. Baik, ini referensi yang saya pakai dalam essay saya juga. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan hingga akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Om Santi Santi Santi.